Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ini dengan izin Allah ya. Insya Allah kita akan berbicara tentang materi yang sangat berat ya. Ini fikih tingkat tinggi ya. Semenjak diluncurkan judul poligami anugerah yang terzalimi, banyak yang bertanya-tanya, ada yang juga japri ke saya, Ustadz maksudnya yang terzalimi siapa yang terzalimi ya? Ya. Apakah istri-istri nomor satu yang terzalimi ya? Ataukah bapak-bapak yang terzalimi sehingga tidak bisa berpoligami ya? Ataukah ikhwan-ikhwan yang menzalimi diri sendiri? Sebagian orang-orang mereka bisa berpoligami namun tidak mereka berpoligami akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang haram. Atau maksudnya apa ya? Sebenarnya dari judulnya sudah jelas. Yang dimaksud adalah syariat poligami yang terzalimi ya. Yang terzalimi bukan saya tidak berbicara tentang praktisinya. Tetapi syariat poligami ini adalah syariat yang sangat indah yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Yang Al-Hakim, yang Maha Bijak, yang tahu tentang makhluk yang Ia ciptakan. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang Dia ciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang pas dan tepat untuk dijalankan oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Namun syariat poligami menjadi tercoreng ya, dengan orang-orang yang tidak paham tentang indahnya syariat tersebut. Maka dia terzalimi dari sisi ini ya. Terzalimi karena muncul orang-orang yang benci terhadap syariat poligami. Kalau seandainya yang benci terhadap syariat ini adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka itu perkara yang biasa. Karena mereka dari dahulu berusaha untuk mencela agama yang sudah sempurna ini. Dan mereka melakukan propaganda-propaganda untuk menyoroti secara khusus syariat poligami. Dengan berbagai macam dalih yang mereka utarakan. Ya. Seperti ketidakadilan lah, atau persamaan gender lah, dan apalah yang mereka utarakan untuk mencoreng syariat poligami. Dan ini persis mereka lakukan juga terhadap syariat waris. Tatkala ada pembagian sebagian kondisi, lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwasanya laki-laki mendapat 2 bagian, adapun wanita 1 bagian. Maka mulailah orang kafir mereka menggaungkan masalah ini, ingin mencela 2 syariat ini, syariat poligami, syariat waris. Kalau mereka berhasil mencela 2 syariat ini, maka mudah mereka akan menganalogikan dengan syariat yang lainnya. Maka sebagai orang Islam yang benar, yang membela agamanya, yang yakini Islam adalah agama yang sempurna, maka dia harus membela syariat ini. Karena jika seandainya mereka berhasil mencela syariat ini, 2 ini, berarti agama Islam tidak sempurna. Dan membuka pintu-pintu mereka untuk mencela syariat-syariat yang lain, hukum-hukum Islam yang lain. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku membantah tuduhan-tuduhan mereka, cercaan mereka, yang mereka tidak tahu tentang bagaimana indahnya syariat poligami. Yang menyedihkan bahwasanya propaganda mereka ya akhirnya tertular kepada sebagian kaum muslimin, terutama kaum muslimat, terutama ibu-ibu ya, yang terbawa dengan ya omongan-omongan mereka. Akhirnya secara sadar atau tidak sadar menjadi wanita-wanita anti poligami, anti syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan. Tentunya banyak di antara ibu-ibu yang tidak suka poligami bukan karena syariatnya, tapi karena praktisinya, karena suaminya yang poligami. Kalau suami orang yang poligami enggak masalah. Tapi karena praktisnya adalah suaminya yang dianggap mungkin tidak adil, mulailah dia benci terhadap syariat poligami. Saya khawatir kebawa. Namanya syaitan akan bisikkan dalam hatinya seakan-akan syariatnya tidak adil. Seakan-akan syariat tidak adil. Maka dari sini syariat poligami seakan-akan terzalimi dari orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat syariat ini, termakan dengan propaganda orang-orang non-muslim.
Kemudian syariat poligami juga terzalimi dari sisi praktisinya, dari sisi praktisinya. Ya. Betapa banyak orang-orang yang menjalankan praktek poligami, mereka tidak paham tentang fikih poligami. Ya. Mereka mengedepankan syahwat ya daripada ilmu. Padahal saya katakan tadi, poligami adalah fikih tingkat tinggi ya. Seorang yang masuk dalam bab ini harus punya bekal yang luar biasa, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar harta, mental juga dia harus punya. Ya. Kebijakan dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau dia seorang yang lemah, ya, yang secara ilmu terkadang tidak punya, kemudian mengedepankan emosinya, ya, atau ketakutan berlebihan kepada istri yang pertama sehingga menzalimi istri kedua, atau ketakutan yang berlebihan kepada istri kedua sehingga menzalimi istri yang pertama, dan akhirnya dia tidak pantas untuk menjalankan syarat ini, akhirnya dia mencoreng syariat poligami. Yang terjadi akhirnya praktisi-praktisi tersebut yang menjalankan poligami dengan tidak tepat, sehingga akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi para ibu-ibu sekalian. Ya. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita ingin menjelaskan tentang apa sebenarnya ya syariat poligami, syariat yang indah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, dipraktekkan oleh para sahabat. Hampir seluruh sahabat poligami. Hukum asalnya mereka poligami. Ya, hukum asal mereka poligami. Tidak seperti kita, hukum asal penakut ya. Yang berani cuma sedikit ya. Tapi kalau para sahabat dulu hukum asal mereka poligami, ya. Dan saya juga jarang tahu ada sahabat yang tidak poligami. Ya. Ini menunjukkan syariat ini syariat yang mulia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya syariat poligami bukanlah syariat yang baru dalam agama Islam, tetapi dia syariat yang sudah ada sejak dahulu. Hanya saja tidak teratur. Misalnya kita katakan di Romawi atau Persia, mereka menikah dengan istri yang banyak tanpa ada aturan ya. Raja-raja mereka dan yang lainnya, demikian juga agama-agama yang lainnya, betapa sering kita dengar raja dari kerajaan ini yang beragama ini istrinya banyak atau selirnya banyak, perkara yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Hanya saja syariat mengatur dengan rapi dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan agar bisa berjalan dengan baik. Dan kita dapati bahwasanya syariat poligami juga sudah ada di agama Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani. Makanya kalau kita buka Bible, kemudian kita buka Perjanjian Lama, kitab Kejadian misalnya atau yang lainnya, kita dapati bahwasanya mereka menyebutkan nabi-nabi mereka yang mereka akui juga berpoligami. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan punya istri, ada Sarah, ada Hajar, bahkan kalau tidak salah dalam Bible mungkin ada istri yang ketiga, minimal 2. Kemudian mereka sebutkan juga misalnya Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki 12 anak laki-laki, ya. Maka Nabi Yakub memiliki anak dari 4 wanita. Dari 2 wanita merdeka, kakak beradik, yaitu Lia dan Rahel, kemudian dari budak-budak istri-istrinya, yaitu Zilfi dan Bilha. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub punya anak banyak dari 4 wanita. Dan ini termaktub dalam kitab suci mereka. Maka lantas kenapa mereka kemudian sekarang mencela syariat poligami, seakan-akan syariat yang zalim dan yang lainnya. Belum kalau kita berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Tentunya disebutkan bagaimana banyak wanita di sekeliling Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ini bukan syariat yang baru, syariat yang sudah ada dalam agama-agama yang terdahulu, bahkan dalam kebudayaan-kebudayaan terdahulu yang tidak ada agama, ya, maka syariat Islam mengatur dengan baik. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana agungnya syariat ini. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah menghalalkan syariat ini dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma tala lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, ya, 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian takut fawahidah, maka 1 saja, ya, saya ulangi. Biar jelas ya.
Biar jelas kita di posisi yang mana ya. Fankihu ma taba lakum. Nikahilah wanita yang kalian sukai. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Fa in khiftum, kalau kalian takut berapa? Fawahidatan. Ini takut yang syar'i ya. Takut yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau tidak mampu untuk adil, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak mampu untuk adil di antara istri-istri kalian maka cukup 1. Ini dalil bahwasanya poligami diperbolehkan. Kemudian juga mafhum dari firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Terusnya kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa anta jama'u bainal ukhtain." Kata Allah, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, menikahi ya putri-putri kalian, menikahi saudari-saudari kalian, menikahi bibi-bibi kalian, tante-tante kalian, ya, ponakan-ponakan kalian dan seterusnya sampai di dekat penghujung ayat kata Allah, diharamkan bagi kalian wa anta jama'u bainal ukhtain. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi 2 perempuan kakak beradik. Enggak boleh digabungkan. Berarti dipahami kalau bukan kakak beradik boleh atau tidak? Boleh. Yang Allah larang adalah menggabungkan kakak beradik. Tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan pemutusan silaturahmi karena akan terjadi kecemburuan di antara kedua istri tersebut. Maka Allah melarang menikah dengan 2 wanita yang kakak beradik. Difahami dari ini bahwasanya seandainya 2 wanita tersebut bukan kakak beradik maka hukumnya boleh. Ini syariat yang jelas dan ijma' ulama bahwasanya syariat poligami datang dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan tegas dan juga dijelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sisi bahwasanya syariat ini adalah syariat yang indah yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak sisi dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, sisi keindahan syariat ini bahwasanya syariat poligami ini dia memandang kemaslahatan dari sisi makro bukan dari sisi mikro. Ya. Kebanyakan wanita yang merasa misalnya terzalimi, ya, dalam tanda kutip mereka merasa terzalimi, ya, tatkala di poligami, ya, dia memandang daripada sisi dirinya, bahwasanya dalam lingkup rumah dia terkurang jatahnya. Jatah nginap suaminya berkurang, ya mungkin jatah belanjanya berkurang, jatah jalan-jalannya berkurang, dan itu benar. Konsekuensi dari seorang laki punya istri 2, maka dia akan bagi jatah nginapnya, jatah jalan-jalannya. Maka ditinjau dari sisinya, dia merasa bahwasanya dia dalam tanda kutip terzalimi, ya. Bahwasanya haknya dikurangi, yang biasanya dia terima haknya 7 hari, sekarang jadi berkurang, misalnya berkurang 3 hari atau berkurang beberapa hari. Maka dari sisi mikro dia merasa dia dizalimi. Tetapi syariat memandang yang lebih luas daripada itu. Syariat memandang umat Islam sebagai satu kesatuan. Bahwasanya ya, di dalam dunia Islam banyak sekali wanita-wanita yang harus diayomi, yang harus diayomi, ya. Banyak, ya, gadis-gadis atau perawan-perawan yang sudah tua yang tidak ada yang menikahi mereka. Banyak janda-janda yang meninggal suami mereka atau ditalak oleh suami mereka yang tidak ada yang mengayomi mereka. Bahkan janda-janda tersebut juga terkadang membawa anak-anak kecil, anak-anak yatim, ya. Tatkala syariat melihat secara makro, maka syariat poligami ini sangat indah. Siapa yang mau berkorban untuk mengayomi wanita-wanita tersebut? Oleh karena saya punya kawan banyak yang praktisi poligami, ya. Cuma saya belum tertular, ya. Kalau mau dilihat dari keturunan, buyut saya poligami, ya. Ya, saya ini produk poligami. Seandainya tidak ada poligami, saya tidak muncul di atas muka bumi ini. Insyaallah. Ya. Jadi buyut saya poligami, nikah 2, kakek saya juga nikah 2, saya dari istri kedua. Kemudian bapak saya juga nikah dengan ibu saya, kemudian nikah juga dengan wanita yang lain. Dan saya tidak, ya. Ini menunjukkan bahwasanya poligami bukan keturunan, ya. Yang keturunan itu penyakit gula, ya. Teman saya juga banyak praktisi poligami, apalagi kalau di Arab teman saya rata-rata banyak yang poligami. Dan mereka berkata kepada saya, ya Firanda, poligami itu bukan, sebenarnya ada benar, kita tidak pungkiri ada kelezatan, tetapi sisi tanggung jawab lebih besar daripada kelezatan. Ya. Bahwasanya seorang tatkala poligami bukan pikiran dia sekedar melampiaskan hawa nafsu, banyak pikiran yang dipikirkan. Dia misalnya ingin memiliki anak yang banyak misalnya, dia ingin mengayomi
para wanita misalnya. Banyak hal yang dia pikirkan. Sehingga dia berkata kepada saya, bahwasanya poligami itu tanggung jawab lebih besar daripada sisi kelezatan. Bayangkan kalau punya istri 3, kemudian punya anak banyak, siapa yang ngurusi anak tersebut? Butuh seorang laki-laki yang hebat. Ya, yang hebat, yang punya mental yang kuat, yang punya ekonomi yang bagus untuk bisa mengayomi ya, orang-orang tersebut, wanita-wanita tersebut. Bukan orang yang nekat ya, yang tidak punya modal. Suatu hari saya duduk di teman saya maksudnya alhamdulillah punya kelebihan harta. Tiba-tiba dia cerita atau ada yang telepon dia, seseorang telepon dia. Tolong bantu saya, ini motor saya bocor ya. Masukkan bengkel, saya enggak punya uang untuk bengkelin motor, subhanallah. Dia bilang, "Ustaz, saya tahu siapa orang ini." Saya bilang, "Saya enggak tahu." Orang ini Ustaz, dia untuk bayar bengkel motor enggak punya, tapi istrinya 2. Masya Allah. Ini contoh praktisi nekat. Baru saya katakan bahwasanya poligami bukan sekedar kelezatan, tapi bagaimana pertanggungjawaban yang luar biasa. Ya. Sehingga syariat melihat secara apa? Secara makro. Bayang kita lihat di daerah-daerah, di negara-negara kafir yang mereka menolak poligami, bahkan di antara mereka mengharamkan ya, perceraian misalnya, apalagi nikah 2, kalau ada masalah tidak boleh cerai sama sekali, sehingga tidak apa-apa berzina, tapi yang penting tidak boleh cerai. Maka banyak sekali penyakit-penyakit sosial yang terjadi. Ya. Banyak prostitusi, banyak perzinahan, ya. Ya, kemudian perempuan mau nunggu dinikahi laki-laki, ternyata dia bersaing dengan lelaki. Wanita, dia nunggu laki-laki untuk didatangi, ternyata dia bersaing dengan laki-laki. Kenapa? Banyak praktisi homo. Tambah nggak laku lagi perempuan. Laki-laki ternyata punya pilihan, bukan cuma perempuan, dia juga suka apa? Laki-laki. Sehingga semakin banyak penderitaan di dalam kehidupan mereka. Ya. Belum anak-anak tidak ada yang ayomi, anak-anak tidak punya bapak, tidak punya ibu akibat banyak perzinahan. Ini semua kenapa? Karena permusuhan yang nyata terhadap praktek apa? Poligami. Maka Allah yang Maha tahu tentang ciptaannya menurunkan syariat yang pas buat makhluknya. Oleh karena syariat poligami ini tidak boleh dicela. Anda tidak bisa mempraktekkan, Anda jangan mencela praktek poligami. Ya. Anda ternyata, suami Anda ternyata tidak bisa menjalankan praktik poligami dengan baik, jangan syariatnya dicela. Jangan syariatnya dicela. Dan jangan sampai dalam diri Anda benci dengan syariat poligami. Ini syariat diturunkan dari Rabbul Alamin untuk kemaslahatan makro. Ya, bukan hanya sekedar melihat pada satu rumah, 2 rumah. Tidak, tapi melihat kepada satu dunia Islam. Satu kabupaten, satu negara Islam. Dengan berbagai macam permasalahan sosial, penyakit sosial yang ada. Maka ada satu syariat yang mudah untuk mengayomi mereka, itu syariat poligami. Paham Bapak-bapak? Ibu-ibu paham ibu-ibu? Baik. Yang kedua, yang menunjukkan syariat poligami adalah syariat yang merupakan mukjizat. Bahwasanya syariat ini turun pas buat kondisi laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, laki dan perempuan tidak dihukumi sama. Tetapi disikapi oleh Islam dengan keadilan. Dan keadilan tidak sama dengan menyamakan. Jangan menyangka bahwasanya namanya adil itu harus menyamakan. Ya. Kalau misalnya saya punya murid di kelas, yang satu rajin, yang satunya bahlul. Kemudian yang satunya nilainya 10, yang satunya nilainya -2. Kemudian saya satunya ranking 1, satunya tidak naik kelas. Akhirnya yang tidak naik kelas tanya, Ustadz nggak adil. Kita kan sama-sama murid Ustadz, jadi maksudmu apa? Ya kita sama-sama ranking 1 Ustadz. Ya gimana mau ranking 1 sama-sama? Ente bahlul, dia pintar ya. Maka tidak berarti keadilan itu harus menyamakan, paham? Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah membedakan. Ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakan apakah sama antara yang berilmu dan tidak berilmu? Beda, Allah membedakan. Ya, apakah sama orang kafir dengan orang muslim? Afanaja'al muslimina kal mujrimin, apakah mensikapi ya orang-orang Islam seperti orang-orang pendosa, mujrim, orang kafir? Tidak akan sama ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawidz dzulumatu wan nur, apakah sama yang melihat hak dengan yang buta dari kebenaran? Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan? Allah banyak bedakan hal. Ini dalil bahwasanya keadilan itu bukan persamaan. Tetapi keadilan dalam Islam namanya wad'u syai' ala mawdhi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya.
Meletakkan suatu pada tempatnya yang tepat, itulah namanya adil. Itulah namanya keadilan. Nah, orang-orang kafir, mereka ingin menyamakan antara wanita dengan laki-laki. Mereka menganggap wanita adalah kompetitor bagi laki-laki. Laki-laki kompetitor bagi wanita. Sehingga sekarang wanita dianggap seperti laki-laki, disikapi sama, suruh kerja yang keras ya. Ya, sampai berbagai macam hal, bahkan perempuan kemudian mungkin super trek. Ya, kita ngelihatnya kasihan ya. Kemudian perempuan kerja keras ya, keluar pagi kemudian kerja berat yang bukan bidangnya. Sehingga wanita terhina, ya, terhina. Islam tidak demikian, wanita di rumah dimuliakan jadi ratu, ya terkadang jadi pembantu, ya lihat kondisi. Tapi maksudnya dimuliakan di rumah. Lah yang kerja laki-laki, yang kerja laki-laki. Perempuan santai, dia punya tugas berat, ngurus anak-anak, ya. Ngurus buah hatinya, buah hati kita diurus oleh istri kita. Tugasnya berat, ya. Bukan kemudian suruh keluar rumah, kemudian cari nafkah, kompetitor laki-laki, bersaing dengan laki-laki, laki-laki bicara dia pun teriak-teriak dalam forum. Tidak demikian. Ya. Itu tata cara pemikiran orang Barat. Ya. Yang mereka ingin merendahkan wanita dengan propaganda tersebut. Maksudnya ingin menyamakan wanita dan laki-laki seakan-akan mengangkat derajat wanita, namun hakikatnya adalah menghina para wanita. Sehingga wanita bisa dijamah oleh siapa saja. Bisa dijamah oleh siapa saja, boleh dinikmati oleh siapa saja. Beda dengan dalam Islam. Oleh karenanya, Islam melihat ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Sehingga dimunculkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala syariat poligami. Banyak sisi. Pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Kenyataan menunjukkan bahwasanya jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki. Jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki. Ya, kalau setiap laki-laki hanya mengoyomi satu perempuan, bagaimana sisa wanita yang berlebihan tersebut? Ada yang membuka daftar untuk biro jodoh. Misalnya laki-laki yang daftar 10.000, yang perempuan mungkin 30.000. Ya, ya bagaimana? Ya, ini kalau jadi semua masih ada 2/3 yang tidak terayomi. Ya. Bahkan Nabi mengabarkan bahwasanya di hari kiamat kala min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, antaksuran nisa wa yaqillar rijal, bahwasanya banyak wanita dan sedikit lelaki. Hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid. Sampai pada suatu kondisi di mana 50 perempuan yang ngurus satu laki-laki. Bayangkan kalau antum ada di zaman tersebut, antum dikejar 50 wanita. Sampai jumlahnya berlipat ganda. Sampai 50 wanita yang ngurus berapa? Satu orang laki-laki. Itu akan tiba sampai menjelang hari kiamat. Ya. Oleh karenanya kenyataan menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki, sehingga tidak mungkin cuma satu hanya menikahi satu. Kalau kenyataannya demikian, maka banyak wanita yang tidak terayomi. Ya. Baik. Siapa tahu ada SWA dari istri saya, karena istri saya hadir ya. Masya Allah. Enggak ada, berarti aman. Baik. Kita lanjutkan. Tunggu aja ada. Istri saya bawa anak saya juga, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, sampai di mana tadi? Tanda kiamat 1/50. Oh ya, kiamat 1/50. Kemudian juga Allah Maha tahu tentang bagaimana perbedaan lelaki dengan wanita. Lelaki tatkala sudah mencapai balik, sudah mencapai umur 20 misalnya atau 25 tahun, mereka sudah ingin nikah, belum tentu bisa nikah. Adapun wanita kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah haid, sudah siap dinikahi. Artinya yang ready untuk dinikahi dari sisi wanita lebih banyak daripada ready dari sisi laki-laki yang mau nikah. Kenapa? Laki-laki kalau sudah balik, sudah ingin nikah, sudah jadi jomblo sejati, duit nggak punya. Dan itu banyak, saya pertanyaan jomblo-jomblo yang menderita banyak. Ya, sampai kepada saya, banyak sekali. Ustaz, tapi saya belum punya ini Ustaz. Ustaz, saya sudah ingin nikah, masih kuliah Ustaz. Ustaz, saya mau ingin menikah, tapi enggak punya modal. Banyak sekali. Saya bisa mengira-ngira penderitaan mereka. Jadi maksud saya, selain jumlah wanita lebih banyak, poin kedua, wanita itu yang ready untuk dinikahi, banyak daripada laki-laki. Laki-laki tidak ready.
Tunggu Ustaz, aduh belum bisa, saya belum mapan, belum mau nikah. Ya. Sampai umur berapa? Tunggu, 25 lah, mapan dulu. Enggak mapan-mapan. Sampai umur 30, enggak mapan-mapan. Ya. Sudah mapan, aduh takut Ustaz, aduh takut tanggung jawab. Sehingga maksud saya banyak laki-laki yang kesiapan mereka untuk nikah, ready stocknya sedikit. Ini menunjukkan yang berani yang mau nikah, dia harus mengambil lebih daripada satu jika memungkinkan. Berikutnya, lelaki bekerja di luar menghadapi banyak risiko. Sehingga kemungkinan mereka tewas terlebih dahulu lebih besar daripada ibu-ibu. Oleh karenanya, kebanyakan yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini, janda wanita. Suaminya sudah meninggal. Jarang kita dapati duda istrinya sudah meninggal. Jarang. Yang kita sering dapati janda suaminya sudah meninggal. Kenapa suaminya kerja keras di perusahaan, mungkin menghirup udara yang kotor dan yang lainnya, mudah sakit akhirnya meninggal dunia. Itu banyak kejadiannya. Ya. Sehingga akhirnya jumlah laki semakin sedikit lagi dibandingkan dengan jumlah apa? Wanita. Masih kurang lagi dalilnya ya. Saya rasa ini menunjukkan ya banyak perbedaan. Perbedaan yang lain kata para ulama, perbedaan yang lain ya. Bahwasanya lelaki ya sampai usia misalnya tua 60, 70, mereka masih berhasrat. Beda dengan wanita yang sudah menopause, sudah mulai kurang hasrat mereka. Bahkan terkadang sudah hilang sama sekali. Ya, saya sampai pernah di Mekah, saya ngisi pengajian, datang seorang laki-laki umur 70. Dia bilang, Ustadz, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya ini masih berhasrat. Istri saya umur 60 tahun. Kalau saya mau berhubungan, dia bilang sakit. Saya takut Ustadz. Akhirnya saya terjerumus dalam zina. Zina apa Pak? Saya masturbasi. Ya enggak ada cara lain. Saya bilang ya udah Pak, kalau memang begitu, Bapak bisa berhubungan istri tidak harus dengan di kemaluannya. Mohon maaf ini jomblo, mohon maaf ya. Saya bilang nggak bisa istri Bapak yang melakukan masturbasi buat Bapak dan yang lainnya. Artinya saya kasih solusi. Tapi maksud saya dia menderita ya. Sementara di umur 70-an dia masih berhasrat, istrinya sudah tidak mau, bahkan merasa sakit, bahkan merasa dizalimi kalau digauli. Ya, seandainya antum sampai umur 70, istri antum ternyata sudah tidak mau berhubungan, ya, kalau tidak ada solusi, tidak ada istri kedua misalnya, maka ini susah bagi lelaki. Susah ngomongnya. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya. Saya cuma menjelaskan. Kita lanjut apa sudah ini? Ada WA enggak? Coba. Aman. Jadi, ini berbagai macam sisi yang akhirnya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang indah. Yang jadi permasalahan adalah praktisinya. Praktisi poligami yang tidak tahu hukum dalam menjalankan praktisi tersebut. Oleh karenanya, Islam memberi syarat bagi laki-laki yang mau poligami harus memenuhi persyaratan. Harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia harus adil. Kalau dia tidak adil, maka tidak boleh. Allah tegas mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, fa